Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah, NIM 1811523010. Video ini akan membahas tentang soal ujian tengah semester ganjil, mata kuliah data mining tahun 2020, di mana video ini merupakan kriteria untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Kita masuk ke soal ya. Yang pertama, kenapa data perlu di pre-processing? Lalu jelaskan prosesnya. Pada dasarnya, data di dunia ini sebagian besar adalah data mentah yang kotor, sehingga data perlu di pre-processing. Berikut alasannya. Yang pertama, incomplete, yaitu data kekurangan nilai-nilai atribut atau atribut tertentu lainnya. Yang kedua, noisy, yaitu data masih berisi kesalahan atau nilai outlier yang menyimpang dari yang diharapkan. Yang ketiga, inconsistent, yaitu adanya ketidakcocokan dalam penggunaan kode atau nama. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Yang pertama, adanya data cleaning, yaitu menghilangkan nilai-nilai data yang salah, memperbaiki kekacauan data, dan memeriksa data yang tidak konsisten. Yang kedua, data integrasi, yaitu menggabungkan data dari beberapa sumber, seperti database, data cube, atau file, lalu disimpan ke dalam penyimpanan data yang sesuai. Selanjutnya, data transformasi, yaitu melakukan normalisasi dan pengumpulan data sehingga data menjadi sama. Selanjutnya, data reduksi, yaitu menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya, tetapi tetap menghasilkan hasil analitis yang sama. Selanjutnya, data diskretisasi, yaitu bagian dari data reduksi tetap memiliki arti penting tersendiri, terutama untuk data numerik. Pertanyaan selanjutnya, disediakan nilai atribut umur seperti gambar berikut. Lalu, ada beberapa pertanyaan. Yuk kita bahas pertanyaannya. Yang pertama, min dan median. Min ini adalah rata-rata. Cara mencari rata-rata itu kita menjumlahkan semua data, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Di sini kita jumlahkan semua datanya, lalu kita dapatkan adanya 27 data. Setelah kita cari, kita dapatkan hasil minnya 29,96. Selanjutnya, median. Median itu merupakan data tengah dari suatu data. Nah, cara mencari data tengah pada data tunggal, yaitu yang pertama kita lakukan dulu terlebih dahulu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Lalu selanjutnya, karena tadi ada 27 banyak data, kita carilah nilai tengahnya, di mana nilai tengah itu adalah data ke-14 dan didapatkan nilainya angka 25. Selanjutnya, mencari modus, mid-range, dan Q1. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang punya frekuensi paling banyak. Nah, pada data tadi itu nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai 25 dan 35, di mana nilai tersebut memiliki frekuensi yang sama, yaitu 4 buah. Nah, data itu punya dua modus, berarti data tersebut merupakan data bimodal. Selanjutnya, mid-range. Mid-range itu adalah kita mencari min dari perhitungan nilai terkecil dan terbesar dari suatu data. Nah, tadi kan data terbesarnya adalah angka 70, sedangkan data terkecilnya adalah angka 13. Lalu kita tambahkan dan kita bagi 2, dan didapatkan mid-range-nya adalah 41,5. Selanjutnya, Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah, di mana cara mencarinya adalah data ke N tambah 1 dibagi 4. N adalah banyak data. Tadi kita dapatkan banyak datanya adalah 27 buah. Sehingga kita cari Q1-nya dan didapatkan data ke-7, di mana data tersebut memiliki nilai 20. Selanjutnya, mencari Q3 dan 5 data utama. Q3 itu adalah kuartil atas. Cara mencarinya adalah data ke 3 dikali banyak
data ditambah 1 lalu dibagi 4. Lalu kita dapatkan ketiga tersebut adalah data ke-21 di mana nilainya adalah 35. Selanjutnya 5 data utama dari data tersebut. Yang pertama, kita tentu tahu data tersebut adalah data tunggal. Karena data tersebut tidak ada kelompok-kelompoknya atau intervalnya. Lalu data tersebut memiliki 27 data atribut umur. Selanjutnya, data tersebut merupakan data bimodal, di mana data tersebut punya dua modus, yaitu 25 dan 35. Selanjutnya, kita dapatkan tadi dari data tersebut rata-ratanya 29,96 dengan median 25. Lalu, saya di sini juga mencari range. Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Tadi nilai terbesar dari data tersebut adalah 70. Nilai terkecilnya adalah 13, sehingga 70 dikurang 13 didapatkan 57. Dan mid-range-nya adalah 41,5. Selanjutnya, tadi data tersebut punya kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Selanjutnya, adanya grafik subplot data atribut umur. Nah, di sini saya menggambarkan subplot tersebut dengan menggunakan grafik garis. Nah, di sini terdapat dua puncak tertinggi di mana menunjukkan adanya dua modus, yaitu angka 25 dan angka 30. Nah, di sini grafik ini juga menunjukkan hubungan antara umur dengan frekuensi yang dimilikinya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan curse of dimensionality, lalu jelaskan dengan contoh. Curse of dimensionality itu merupakan fenomena yang terjadi pada data mining dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data, sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi. Oleh karena itu, harus dilakukan pre-processing data, yaitu dengan mengurangi dimensi tersebut. Fenomena curse of dimensionality terjadi di bidang seperti analisis numerik, pengambilan sampel, kombinatorik, pembelajaran mesin, penambangan data, dan database. Umumnya, penambahan atribut pada suatu data akan membuat proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi, kalau atributnya terus bertambah, sedangkan jumlah sampel data yang kita miliki terbatas, maka akurasi klasifikasi pada titik tertentu itu akan menurun. Nah, berikut ilustrasinya. Kita lihat pada ilustrasi ini, ada di titik-titik tertentu di mana performance-nya itu semakin menurun. Nah, contohnya itu terjadi misalnya kita ingin membedakan mana orang Eropa dan orang Asia. Misalnya kita memiliki dua atribut, yaitu warna kulit dengan tinggi badannya. Kita misalnya membedakan warna kulit orang Eropa adalah warna putih, warna kulit orang Asia adalah kuning langsat. Lalu kita juga membedakan orang tersebut berdasarkan tingginya. Misalnya tinggi orang Eropa adalah 175 cm sampai 180 cm. Lalu tinggi orang Asia adalah 160 cm sampai 165 cm. Misalnya, dari 20 sampel kita akan dapatkan 10 orang Eropa dan 10 orang Asia. Nah, jika kita ingin menambahkan satu atribut lagi untuk biar klasifikasi datanya lebih jelas, contohnya atribut warna mata. Misalnya warna mata biru adalah orang Eropa dan warna mata hitam itu adalah orang Asia. Lalu kita akan dapatkan misalnya 4 orang Asia dan 5 orang Eropa. Nah, di sini kita bisa lihat adanya penurunan performance dan akurasi klasifikasi. Karena semakin lama itu performance angkanya itu akan menurun walaupun atribut yang kita punya itu banyak. Contoh tadi itu bukan rasis ya. Nah, sekian dari hasil UTS saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.